Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Berikut ini adalah sedikit ulasan untuk hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024. Tapi sebelum kita lanjut, buat yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk info terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Bu Sukma akhirnya mengadakan pertemuan di kantor dan secara khusus meminta Nando untuk membawa serta Saleha. Bu Sukma merasa bahwa kehadiran Saleha penting untuk meluruskan beberapa hal. Awalnya Saleha ragu untuk ikut. Bayangan tentang Intan yang selalu salah paham padanya membuatnya takut bahwa situasi ini hanya akan memperburuk keadaan. Namun Nando meyakinkan bahwa ia akan ada di sisi Saleha dan tidak akan membiarkan siapapun menyakiti hati istrinya itu. Dengan keyakinan dan dukungan dari Nando, Saleha akhirnya setuju untuk ikut dalam pertemuan tersebut. Saat rapat dimulai, suasana terasa tegang namun terkendali. Bu Sukma yang memimpin pertemuan langsung mengambil peran sebagai penengah. Ia tahu konflik ini sudah terlalu lama berlarut, terutama pertikaian antara Nando dan Dani yang kian memanas. Bu Sukma paham bahwa Nando pernah memperingatkan akan memutuskan kerjasama bisnisnya dengan Dani jika situasi tidak membaik. Bu Sukma berharap pertemuan ini bisa mengendalikan keseimbangan di antara mereka. Dalam suasana yang tenang namun tegas, Bu Sukma meminta Nando untuk sedikit meredakan egonya. Demi persahabatan yang sudah lama terjalin di antara dirinya dan juga Dani. Persahabatan mereka terancam karena kesalahpahaman dan ego yang semakin menguat. Nando mendengarkan dengan serius. Meskipun terlihat bahwa ia masih memendam rasa kecewa terhadap Dani dan juga Intan. Namun Bu Sukma berharap keinginan baik ini bisa menggugah hati Nando agar mempertimbangkan kembali keputusannya. Selanjutnya, Bu Sukma mengarahkan pembicaraan ke arah masalah yang sering menjadi pemicu ketegangan, yaitu hubungan antara Intan dan Saleha. Bu Sukma menyadari bahwa perselisihan yang terus berulang antara Intan dan Saleha seolah menjadi bara yang tak kunjung padam. Oleh karena itu, ia mengambil inisiatif untuk menjelaskan segala sesuatu secara terbuka. Dengan tegas, Bu Sukma menyampaikan kepada semua pihak bahwa kesalahpahaman ini harus segera dihentikan, sebelum akhirnya merusak hubungan yang lebih luas. Intan yang ikut dalam rapat meminta untuk berjanji bahwa ini akan menjadi terakhir kalinya ia menuduh Saleha terkait hubungannya dengan Dani. Bu Sukma menjelaskan bahwa tidak ada dasar bagi Intan untuk merasa cemburu ataupun curiga. Karena kenyataannya Saleha tidak pernah membalas perasaan apapun yang mungkin ditujukan Dani padanya. Penegasan Bu Sukma itu membuat suasana menjadi lebih tenang. Seakan semua pihak mulai melihat masalah ini dengan sudut pandang yang lebih jernih. Rapat itu pun ditutup dengan kesepakatan bahwa semua pihak akan berusaha menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi. Bu Sukma berharap ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan kerja serta memupuk rasa saling percaya di antara mereka. Karena bagi Saleha, rapat ini menjadi pengingat bahwa ia tidak sendiri dalam menghadapi masalah ini. Saleha merasa lega karena Bu Sukma dan Nando terus mendukungnya. Serta ada harapan bahwa konflik ini bisa segera diselesaikan tanpa ada lagi kesalahpahaman yang mengganggu. Meskipun akar dari permasalahan yang mereka hadapi itu sebenarnya adalah disebabkan oleh Nadia. Sementara itu di sisi lain, Nadia melangkah cepat dengan hati bergemuruh. Hatinya penuh amarah setelah mengetahui bahwa Dita telah berbohong soal makam Rianti. Pemberitahuan Dita yang mengatakan bahwa makam itu telah longsor membuat Nadia cemas dan tergesa-gesa pergi ke sana. Namun setibanya di pemakaman, ia mendapati makam ibunya dalam keadaan baik-baik saja, tanpa sedikit pun kerusakan seperti yang dikatakan.
Nadia merasa dibohongi dan perasaan itu menambah beban luka yang selama ini ia pendam. Keributan antara Nadia dan Dita pun tak terhindarkan. Nadia mempertanyakan niat Dita yang berbohong itu. Namun Dita justru terkesan tak peduli, bahkan menantang. Di tengah keributan itu, Dita dengan sinis mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tahu lebih banyak tentang masa lalu Nadia. Dengan suara dingin, Dita mengatakan bahwa ia tahu Nadia adalah anak sulung Rianti. Semua rahasia yang Nadia jaga rapat-rapat selama ini, pernyataan itu membuat Nadia tersentak. Dada Nadia bergemuruh bukan hanya karena marah, tetapi juga karena ketakutan. Perkataan Dita yang tiba-tiba itu membuat Nadia panik. Jika Dita mengetahui tentang statusnya sebagai anak kandung Rianti, bukan tidak mungkin ia akan memanfaatkannya sebagai alat ancaman. Nadia terbayang kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika rahasia itu sampai tersebar. Kepercayaan yang dulu ia berikan kepada Dita kini berubah kecurigaan. Dan Nadia merasa semakin terjebak dalam permainan Dita yang penuh tipu daya. Di sisi lain, Nando dan Saleha yang mendengar keributan itu tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Nando dengan langkah hati-hati mencoba mendekati mereka berdua dan diam-diam menguping percakapan yang berlangsung antara Nadia dan Dita. Namun sayangnya, ia tak dapat menangkap apapun dari perdebatan sengit itu. Suara mereka terlalu pelan dan Nando hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Ferdi yang mengetahui tindakan Nando menjadi cemas. Ia merasa situasi akan semakin memburuk jika Nando berhasil menguping sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Dalam upaya untuk mengalihkan perhatian, Ferdi dengan sengaja menjatuhkan sebuah benda di dekat mereka. Sehingga Nadia dan Dita langsung menoleh. Bunyi yang tiba-tiba itu membuat Nadia terhenti dari amarahnya. Sementara Dita tampak terkejut. Suasana yang semula tegang seketika berubah menjadi hening. Dengan semua perhatian tertuju pada suara tersebut. Menyadari bahwa ada yang diam-diam memperhatikan percakapan mereka, Nadia memutuskan untuk mundur sejenak. Nadia memandang Dita dengan nada berbisik yang tegas meminta agar Dita berhenti memperkeruh keadaan. Demi menjaga rahasia dan keselamatan mereka berdua. Nadia tak ingin kegaduhan itu berlanjut. Ia menyadari bahwa di balik konflik ini, Nadia harus melindungi dirinya, terutama dari ancaman Dita yang mungkin akan datang kapan saja.